Masa penahanan Kades Kohot Arsin habis pada 24 April lalu. Kuasa hukum warga desa Kohot meminta penyidik Bareskrim untuk transparan dalam pengusutan kasus pagar laut, termasuk soal 4 tersangka yang ditangguhkan. Sejumlah warga melakukan demo di tepi laut desa Kohot, Kecamatan Paku Aji, Kabupaten Tangerang, Banten. Dan saya meyakini dan masih optimis kepada kedua institusi ini akan melanjutkan proses ini, gitu ya, hingga ke perkara tipikornya. Ketidaktransparan penyidik dalam melakukan penahanan terhadap keempat tersangka yang telah dilakukan kemarin sejak 24 Februari ya. Nah, apa yang menjadi ketidaktransparan ini? Bahwa Bareskrim ini tidak pernah merilis pelaku keempat tersangka ini ke media, ke publik, tidak pernah mempublikasikan. 4 tersangkanya ini di mana, ditahannya di mana, di rutan Bareskrim atau di rutan lain, atau bahkan bukan di rutan. Melalui rilis tertulis yang dikeluarkan Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Juhandani disampaikan bahwa sehubungan dengan habisnya masa penahanan, maka penyidik akan menangguhkan penahanan kepada 4 tersangka sebelum tanggal 24 April. Brigjen Juhandani, Dirtipidum Bareskrim Polri menyampaikan hal itu. Bareskrim Polri menangguhkan penahanan 4 tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen terkait pagar laut di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten. Keempat tersangka itu adalah Arsin selaku Kepala Desa Kohot, Ujang Karta selaku Sekretaris Desa Kohot, dan 2 penerima kuasa dari Desa Kohot. Kompolnas menyebut penangguhan penahanan dilakukan penyidik karena sudah habisnya masa penahanan sebelum 24 April 2025. Ya, karena masa tahanannya memang habis. Kalau tetap ditahan memang persoalan. Ya, tapi status tersangkanya kan masih tetap jalan, status penyidikannya tetap jalan. Nah, oleh karenanya penting bagi kepolisian dan kejaksaan untuk duduk bersama. Berlarut-larutnya penanganan kasus ini karena polisi dan jaksa berbeda pandangan soal ada tidaknya tindak pidana korupsi di kasus pagar laut Tangerang. Jaksa menilai kasus pagar laut adalah kasus korupsi, sebaliknya polisi tetap pada pendapatnya bila kasus ini hanya sebatas tindak pidana pemalsuan dokumen. Kalau selama ini perkara ini disidik dengan tindak pidana umum, maka dengan petunjuk ini ya supaya dipersilahkan disidik dengan tindak pidana korupsi. Jadi saya kira tidak ada yang perlu diperdebatkan di situ ya. Jadi misalnya kalau dikirim lagi dengan tindak pidana umum kan sudah ada petunjuk JPU supaya disidik dengan tindak pidana korupsi kan. Karena beban pembuktian itu ada pada penuntut umum. Ketua Riset dan Advokasi LBH APPP Muhammadiyah, Gufroni mengaku kecewa dengan proses hukum pagar laut di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang. Sebagai pihak yang pertama kali melaporkan kasus itu ke Bareskrim, Gufroni menyebut optimisme yang awalnya muncul kini telah sirna. Penyidik harus juga mengungkap ini secara terang, ya sebenarnya siapa aktor intelektual di balik kasus pemalsuan HGB yang sebetulnya kita sudah mengetahui bahwa HGB itu dimiliki atas nama perusahaan ya atau anak perusahaannya Agung Sedai Group. Sehingga semestinya harus gerak cepat Mabes Polri untuk menangkapi berkas, bukan kemudian melakukan penangguhan penahanan dengan alasan bahwa masa penahanan sudah habis. Kementerian ATR Badan Pertanahan Nasional mendata ada 200 lebih sertifikat di Laut Tangerang, baik hak milik maupun hak guna bangunan. Meski kini, Kementerian ATR telah mencabut satu persatu sertifikat yang diketahui berada di wilayah laut karena cacat hukum. Sertifikat inilah yang kemudian diduga menjadi penyebab dibuatnya pagar di perairan Tangerang. Bareskrim Polri mengeklaim meski menangguhkan penahanan Kades Kohot Arsin dan 3 tersangka lainnya, proses hukum para tersangka tetap berlanjut. Tim Liputan, Kompas TV.